Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi musibah yang paling besar adalah ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Rabb kita. Dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengerti bagaimana menuju Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita hidup di dunia ini hanya tinggal ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah ungkapan dikatakan man faraqad dalil faqad dalla sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, sungguh jalannya telah sesat. Seperti saya hari ini, ya. Saya salah dalil. Saya pakai map ketik Asyakirin, nggak taunya dibawa ke Pinang sana. Ya masya Allah. Makanya ya, antum jangan kayak aneh. Untung ini cuma jalan menuju majlis taklim. Coba kalau kita sesat jalan menuju surga, na'udzubillah subhanallah gitu. Ya ini bid'ah. Asyakirin ternyata banyak gitu. Ya. Jangan kita Islam katanya beda gitu ntar. Ya maka ikutilah dalil supaya kita tidak sesat dalam jalan kita. Tapi kita akan lanjutkan kajian kita insyaallah mengambil faedah dari kitab Tauhid ya. Taib. Bismillah, kita masuk di bab 1 tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Masih ada yang ingat artinya tauhid itu apa? Definisi yang lengkapnya? Apa? Gini jemaah, bahasa Arab itu biasanya punya kata dasar kayak kolbun dalam bahasa Arab, ya hati itu dari kata kolaba. Kolaba artinya berubah, maka karakter hati selalu berubah-ubah. Manusia bahasa Arabnya insan, insan dari kata nasia, nasia artinya lupa, maka karakter manusia lupa. Kalau antum lupa berarti antum nggak enak kan? Udah kasih utur aja antum, udah tenang ya udah. Nggak apa-apa antum lupa. Apa tauhid? Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Itu tauhid. Ya, jadi Allah itu esa pada kekhususannya. Dan kekhususan Allah itu pada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka syirik menyamakan sesuatu selain Allah pada kekhususan tersebut. Jika ada sesuatu yang disamakan dengan Allah pada kekhususan tersebut, maka itu syirik. Seperti kemarin saya katakan Allah punya kekhususan pada rububiyahnya. Manfaat mudarat di tangan Allah. Berarti kesembuhan di tangan Allah. Kenapa mengatakan dengan izin Allah dan obat ini sembuh itu syirik? Karena dia menjadikan obat sesuatu yang disamakan dengan kekhususan Allah pada rububiyahnya. Ini hakikat tauhid dan syirik. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tauhid tidak akan terrealisasi kecuali dia ada dua, penetapan dan peniadaan. Ya, ini rukun tauhid. Misalnya kita katakan Ali di dalam kelas, kita menetapkan Ali di dalam kelas. Taib, Ali di dalam kelas. Pertanyaannya, masih mungkin nggak ada orang lain di dalam kelas? Masih. Berarti tidak menjadikan Ali cuma satu-satunya. Ya maka tauhid itu selain dia menetapkan, dia harus meniadakan. Orang yang menetapkan tanpa peniadaan, dia menetapkan Allah sebagai ilah, namun tidak meniadakan ilah selain Allah, berarti orang apa dia? Musyrik. Dia meniadakan ilah tanpa menetapkan Allah sebagai ilah, orang apa dia? Ateis. Peniadaan tanpa penetapan, ateis. Penetapan tanpa peniadaan, musyrik. Tauhid, penetapan Allah sebagai ilah dan peniadaan ilah selain
Allah. Ini baru disebut dengan tauhid ketika dia memenuhi rukun. Antum tahu kan rukun? Rukun itu kalau ditinggalin nggak sah. Ya, rukun kalau ditinggalin nggak sah. Maka tauhid ketika rukunnya ditinggalkan, tauhidnya tidak sah. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahmatullah. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Perhatikan di sini wa ma khalaqtu. Ini kalimat peniadaan. Seperti kalimat la ilaha, la di situ tidak ada. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan. Ini kalimat wa ma, ini kalimat peniadaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ini penetapan. Bisa dipahami? Ya kan? Illa di sini bentuknya penetapan. Artinya Allah Subhanahu wa taala enggak punya tujuan apapun di dalam menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan dari penciptaan manusia. Ya. Berarti seluruh hidup kita harus bernilai ibadah. Nah, pertanyaannya, bisa enggak kita menjadikan hidup kita seluruhnya ibadah? Ibadah itu apa? Ibadah itu segala, kata Ibnu Taimiyah, itsmun jami'un min fi'lin wa qawlin aw min qalin wa fi'lin ma yuhibbullah wa yardah zahiran wa batinan. Segala nama baik perkataan maupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa lahir maupun batin. Berarti ibadah itu ada perkataan lahir, perkataan batin yang dicintai oleh Allah, maka dia ibadah. Ada perbuatan lahir dan perbuatan batin yang dicintai oleh Allah, maka itu ibadah. Dan ternyata seluruh hidup kita nggak lepas dari ini. Hidup kita nggak lepas dari perkataan lahir maupun perkataan batin, perbuatan lahir maupun perbuatan batin, semua terkena hidup kita. Nah, maka kita buat aktivitas kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak berarti hidup kita semua untuk ibadah? Secara akal bisa enggak? Jangan secara kenyataan. Kalau secara kenyataan kita semua belum bisa gitu. Tapi secara akal bisa kita menjadikan seluruh hidup kita menjadi ibadah. Bisa enggak? Bisa. Gimana caranya? Yang pertama, switching niat. Ya, niat itu bisa merubah sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Taib, ngopi hukumnya apa? Mubah. Tapi ada yang mengatakan kemarin tuh, barang siapa man mata fi batnihi atharul qahwa dakhala jannah. Barang siapa yang ketika dia mati di perutnya ada sisa kopi, maka masuk surga. Masya Allah. Dan barang siapa yang di tenggorokannya ada sisa kopi, selama dia berjalan diampuni dosanya. Subhanallah. Itu ada yang bilang begitu. Ya? Hadis rawahu tukang ngopi itu. Subhanallah. Ya. Antum pernah dengar? Ya, ada kan? Masya Allah itu. Pakai udeng-udeng orangnya gitu ya. Subhanallah. Ajib, saya bilang, ini hadis siapa ini gitu. Pede lagi dia ngomong gitu. Ya Allah, ya. Dahsyat. Nah, kopi pada dasarnya mubah, tapi bisa bernilai ibadah. Ya, ketika niatnya misalnya antum ngopi buat biar nggak ngantuk mau baca Quran atau insya Allah. Nah, jadi ternyata kita bisa. Kalau yang perbuatan haram nggak bisa ya dirubah jadi ibadah ya, kayak siapa Robin Hood gitu, nyolong buat dibagiin hartanya, itu nggak bisa ya. Ibu-ibu ikut lomba karaoke, nanti kalau menang buat bangun masjid, itu nggak bisa gitu. Kalau kemaksiatan nggak bisa dirubah jadi ibadah walaupun dengan niat ibadah, tapi kalau perbuatan yang mubah bisa. Nah, hidup kita diciptakan oleh untuk beribadah. Nah, untuk beribadah. Nah, kemudian dikatakan ya, beribadah
artinya liyuwahidun, jadi jin dan manusia. Berarti yang punya beban beribadah adalah jin dan manusia. Maka di neraka ada jin enggak? Ada. Walaqad dzarana li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sesungguhnya aku penuhi neraka dari kalangan jin dan manusia. Neraka isinya apa? Biasanya neraka, isinya neraka apa? Api ya. Jin dari apa? Masa api disiksa pakai? Mungkin nggak? Hah? Iya. Coba antum tabok diri antum sendiri, sakit nggak? Ini kulit, kena kulit, sakit. Berarti api kena api bisa sakit juga. Gitu aja logikanya gitu. Ya. Kebanyakan jin. Selain dari jin nggak? Ya. Makanya orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya. Jin dan manusia punya beban untuk beribadah. Nah, kenapa dalil ini dimasukkan ke dalam pembahasan hakikat tauhid? Karena makna illa liya'budun ditafsirkan oleh para ulama illa liwahidun. Ya. Beribadah artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makna beribadah dibawa kepada mentauhidkan Allah? Karena tanpa tauhid tidak dinilai sebagai sebuah ibadah. Orang yang beribadah tanpa tauhid, maka ibadahnya tidak dinilai sebagai sebuah ibadah. Karena peribadatan itu harus dilandasi dengan tauhid. Ya, landasi dengan tauhid. Tapi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kita mengerti bahwa hakikat tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Hakikat tauhid adalah tujuan penciptaan manusia, ya. Kemudian dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya. Sungguh telah kami mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk memberikan sebuah seruan, sembahlah Allah dan jauhi tagut. Taib. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Ummah di dalam bahasa Arab, ya, itu ada beberapa makna. Ya. Di Quran ummah bisa jadi artinya imam, sebagai yang ditauladani, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ya, sesungguhnya Ibrahim itu sebagai ummah, maksudnya imam. Ya. Ya. Ummah juga bisa berarti ajaran. Seperti ketika Allah mengatakan orang-orang musyrik, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami menemukan bapak-bapak kami di atas sebuah millah, sebuah ajaran. Jadi kalimat ummah, ya, bisa juga bermakna ajaran, ya. Ummah juga bisa bermakna sekumpulan manusia, dan ini yang kita pahami. Ya, yang ini kita pahami, umat. Ya, umat. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan sesungguhnya kami telah utus setiap umat seorang rasul. Ya, jadi diutusnya rasul ke setiap umat. Ya. Apa hikmah diutusnya rasul? Yang pertama, rasul diutus untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Ya. Maka sebagian mengatakan tidak ada uzur setelah diutusnya rasul. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 165, Allah mengatakan rasulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakun linnasi 'ala Allah hujjah ba'da rasul. Jadi kalau diutusnya rasul, manusia udah enggak punya hujjah, udah enggak punya alasan, kan rasul udah diutus. Sebagaimana juga Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha
rasula, dan kami tidak mengazab sebuah kaum sampai kami utus seorang rasul. Jadi nanti manusia nggak punya lagi alasan di depan Allah, saya tidak tahu, setelah diutusnya rasul. Karena Allah mengatakan kami tidak mengazab sebuah kaum sampai kami utus seorang rasul. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita nggak tahu atau ada seseorang yang tidak tahu sebuah perbuatan dosa, kemudian dia melakukan perbuatan dosa itu, dia berdosa atau tidak? Dia nggak tahu ini perbuatan dosa, dikerjain sama dia karena dia nggak tahu, dia dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Hah? Tidak dosa. Taib. Kalau begitu, ini pengajian terakhir, supaya kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, kita tidak dosa. Udah bubar MT Asyakir ini, biar kita bebas dari dosa. Gitu. Ya, dosa. Ya, terus tadi bagaimana Nabi mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa rasula. Kami tidak mengadab suatu kaum sampai diutusnya rasul. Tidak tahu itu ada dua, Pak. Tidak tahu karena tidak mau tahu, dan tidak tahu karena tidak mampu tahu. Ya. Orang yang tidak mampu tahu tidak dibebankan dosa padanya. Misalnya nenek kita punya nenek, neneknya lagi punya nenek. Apa itu namanya itu? Neneknya buyut lah gitu. Oh, jauh banget. Tinggal di pegunungan. Dia nggak tahu kalau pakai jilbab itu wajib. Nggak ada dai yang datang ke sana. Dia tidak bisa mengakses ilmu, dan tidak ada dai yang datang ke tempat itu. Dan dia merasa nggak pakai jilbab itu bukan perbuatan melanggar syariat. Nah, yang ketidaktahuan inilah yang dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu karena tidak mampu tahu. Nah, kalau zaman sekarang orang nggak tahu itu tidak mampu atau tidak mau? Tidak mau. Jadi kalau zaman sekarang kita nggak tahu perbuatan dosa, kita melakukan perbuatan dosa, dosa nggak kita? Dosa. Kecuali kita dalam proses belajar. Makanya ada bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Kalau kita ragu, tanya dulu gitu. Jangan udah dilakuin baru nanya, Ustaz kemarin saya gini-gini, gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Ya salah, ya terlanjur Ustaz, ya ente nggak nanya dulu, gitu ya. Jadi diutusnya Rasul, ya hikmahnya adalah sebagai iqamatul hujjah. Yang kedua, diutusnya Rasul sebagai bentuk kasih sayang Allah. Hikmah diutusnya Rasul, Allah tuh baik sama kita, Masya Allah. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, beliau mengatakan Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kita, dan mengutus Rasul kepada kita. Subhanallah. Ya. Supaya apa? Supaya sempurna keselamatan kita. Seperti antum misalnya dikasih duit, antum bilang mana orang lebih baik nih? Nih saya kasih duit 30 juta, sana umroh. Sama orang mengatakan nih, ini ada duit. Ya, ini travelnya, kamu daftar, ini yang bisa dampingin kamu, ini yang bimbing kamu. Ya. Lihat, yang kedua ini lebih baik. Ya, karena banyak orang umroh nggak dibimbing, kacau dia, dikasih duit aja. Udah sana umroh, sama nih, ini duitnya. Ya, ini pembimbingnya nanti dia ya, telepon dia. Nanti kalau umroh jangan sama yang lain, sama dia ya. Lihat. Dengan adanya pembimbing itu menunjukkan orang itu lebih pengen menginginkan keselamatan. Ada yang nemenin dia. Ya jadi nggak salah nanti ya ibadahnya, di sananya juga aman karena ada yang orang sana yang bimbing. Mau belanja juga tahu tempat yang murah, kan tugasnya mutawif begitu emang ya. Jadi pembimbing belanja biasanya gitu, selain pembimbing ibadah gitu. Ya ini ya kejadiannya emang begitu gitu. Ya karena emang kan saya sering mengatakan umroh itu rukunnya cuma 3, ihram, tawaf, sa'i. Umroh itu ringan, yang berat apa? Oleh-olehnya itu yang berat itu coba. Baik, diutusnya Rasul, ini hikmahnya. Apa yang kemudian Rasul seru? Ani'budullaha, sembahlah Allah dan jauhi tagut. Sembahlah Allah. Jadi seluruh Rasul yang diutus membawa misi yang sama.
Seluruh rasul yang diutus membawa misi yang sama, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun syariatnya berbeda. Maka dikatakan para rasul itu aba'uhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para rasul itu bapaknya satu, ibunya banyak. Maksudnya visinya sama, mentauhidkan Allah, cuma syariatnya berbeda-beda, ya. Seluruh rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihi salam, ya. Di sini ada TK enggak? Ya, kalau di TK biasanya lagunya gimana? Adam, nah berarti salah ya. Harusnya Adam, Nuh, Idris, Salih, itu harus dirubah tuh. Ya, karena dalilnya Nuh yang pertama, yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh rasul, ya, seluruh rasul yang diutus, sekian ratus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 25 yang kita ketahui. Di luar 25 masih ada enggak? Ada, ya. Rasulan lam naqsus alik, ya, ada rasul yang belum kami ceritakan kepadamu. Ya. Taib, semuanya memiliki yang sama, sembahlah Allah, ya, dan jauhilah togut. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Ibadah, tadi definisi ibadah, ta'rif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara ibadah sendiri dari sisi bahasa artinya menghinakan diri, perendahan diri. Makanya orang Arab bilang jalan setapak itu thoriqun mu'abbad. Thoriqun mu'abbad itu jalan setapak, jalan yang suka dihinakan, diinjak-injak. Kalau jalan setapak kan dia nggak ada rumputnya itu. Ya, itu namanya thoriqun mu'abbad, jalan yang sering dihinakan. Ya. Jadi hakikat ibadah itu adalah perendahan diri. Makanya kenapa Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah? Doa itu adalah ibadah karena sama-sama bentuk perendahan diri. Ya, maka kata para ulama, apa itu doa? Izharul istiqari ilallahi, menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah disertai dengan pengakuan akan kebesaran Allah. Itu hakikat ibadah, hakikat doa. Maka doa itu ibadah karena sama-sama bentuk penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan kita lihat orang yang paling hebat ibadahnya, orang yang paling hebat berdoanya. Siapa manusia yang paling hebat ibadahnya? Rasul SAW. Siapa manusia yang paling hebat berdoanya? Rasul SAW. Rasul berdoa itu ketika di Arafah, setelah khutbah Arafah, Rasul berdoa sampai asar, dari maghrib sampai asar. Ketika selendangnya jatuh dinaikin satu, terus berdoa. Waktu asar baru kemudian dikasih susu, Rasul baru minum di waktu asar. Berarti misalnya dari jam 1 sampai setengah 4, jam 2, jam 3, 2 jam setengah Rasulullah ngangkat tangannya berdoa. Kita sanggup nggak? Dari adzan sampai iqamah aja. Apalagi yang jaraknya 20 menit gitu ya. Baru 5 menit udah bingung, baca apa lagi nih? Bingung ya, stoknya habis, stok doanya habis ya. Ya, kadang-kadang saya pernah bilang, kadang-kadang pengen berdoa dengan cara yang singkat, padat, menyeluruh. Ya Allah, kau tahu yang ku mau, amin, selesai. Ya. Lihat, orang yang paling hebat beribadah, orang yang paling hebat berdoa. Maka Nabi doanya banyak, Masya Allah ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi doanya, Masya Allah ya. Taib. Kemudian di sini kalimat yang dipilih oleh Allah, sembahlah Allah dan jauhi togut. Bukan kalimat sembahlah Allah dan jangan sembah togut. Pakai kalimat jauhi. Kalimat jauhi ini larangannya lebih keras ketimbang kalimat jangan lakukan. Ini ada api. Kita bilang sama kita, nah jangan main api, sama. Nah jauh-jauh dari api. Kalau jangan main api, bisa jadi dekat nggak dia? Dekat. Kalau jauh-jauh dari api, kemungkinan melakukannya sangat kecil karena jauh. Makanya Allah pilih kalimat wala taqrabu zina. Nih, kalimat jangan dekati, kalimat jauhi ini merupakan bentuk larangan lebih keras ketimbang kalimat jangan lakukan. Jadi kalimat jangan berzina dengan kalimat jangan dekati zina, mana yang lebih keras? Jangan dekati zina.
Kalimat jangan menyembah togut dengan kalimat jauhi togut. Mana yang lebih keras? Jauhi togut. Maka Allah mengatakan ani'budullaha wajtanibut togut. Sembahlah Allah dan jauhilah togut. Togut itu dari kata taga. Taga itu berlebihan. Ya. Di dalam misalnya surah yang kita sering baca ya, sebentar. Oh ya, surah An-Naziat, ya, surah An-Naziat. Ya. Ya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna jahima yalma man tagha. Fa amma man tagha, ya, man tagha, ya, tagha artinya melampaui batas, ya, tagha artinya melampaui batas, ya. Taib, berarti togut adalah sesuatu yang melampaui batas, ya. Ini secara bahasa. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan segala sesuatu yang melampaui batas, ya, yang disikapi oleh segala sesuatu yang disikapi melampaui batas oleh seorang hamba, baik di dalam pengikutan, peribadatan maupun ketaatan, itu togut. Ya, jadi togut segala sesuatu yang disikapi berlebihan, melampaui batas oleh seorang hamba, baik di dalam ikutan, di dalam peribadatan maupun di dalam ketaatan, maka itu disebut dengan togut. Ya. Togut ini banyak, namun pokoknya ada 5. Ya, togut itu banyak, tapi nanti pokoknya ada 5. Ru'usut togut khamsah. Pokok dari togut itu 5. Yang pertama iblis. Iblis. Yang kedua manusia yang menyeru manusia atau orang yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Dia menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa? Firaun, ana rabbukumul a'la. Ini togut. Siapapun orang yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, maka dia telah menjadi togut. Ya. Iblis pernah ngaku jadi Tuhan nggak ya? Enggak ya? Masya Allah ya. Maka saya sempat ketawa juga tuh kajian Ustaz Firana. Jadi iblis itu punya madrasah, namanya Madrasah Iblisiyah. Ya. Madrasah Iblisiyah. Muridnya itu setan. Setan dari kalangan jin dan kalangan manusia, ya. Nah, ternyata lulusan terbaiknya itu setan dari kalangan manusia, ya. Jadi setan dari kalangan jin IPK-nya kalah sama setan dari kalangan manusia. Karena setan kalangan manusia bisa ngaku Tuhan, setan kalangan jin enggak. Setan kalangan jin kalau pas menghalangi manusia ke masjid dengar azan kabur. Setan dari kalangan manusia enggak kabur, tetap nyunci motor. Oh, Masya Allah, kan hebat kan. Walaupun dengar azan gitu. Kata saya, ih gila kalah gue gitu. Ya. Taib. Yang ketiga, manusia yang ridho akan penyembahan manusia terhadap dirinya. Ya, dia tidak menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, tapi dia ridho. Ketika manusia menyembah dirinya, dia ridho. Maka ini termasuk togut. Maka Nabi SAW keras. Ketika seorang sahabat mengatakan nanti di kitab ini ada Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Ya, ya sesuai kehendak engkau dan kehendak sesuai kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Rasulullah langsung marah. Ataj'alni nida lillah? Apa kau jadikan aku tandingan untuk Allah gitu. Rasul marah. Jadi jangan jadi orang ini nggak minta disembah tapi tiba-tiba disembah. Ya, dan orang ini ridho, maka orang ini pun masuk ke dalam kelompok togut. Yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim,
Orang yang mengklaim mengetahui yang gaib. Siapa nih? Dukun. Ya. Kenapa dukun itu togut? Karena dia jadi tandingan Allah di dalam ilmu. Ya. Allah mengatakan nggak ada yang tahu tentang yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Kok dukun sok-sokan ngaku. Yang kelima, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Berarti orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia sebagai togut. Dan orang yang mengikutinya berarti dia beribadah kepada togut. Yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, hukumnya apa berhukum dengan selain hukum Allah? Berhukum dengan selain hukum Allah, hukumnya apa? Tagut. Berarti muslim enggak dia? Ya, ini bahaya nih kalau nggak dijelasin nih. Coba antum buka surah Al-Maidah. Ya. Ayat 50, ayat 44, mohon maaf. Di ujung ayatnya. Di ujung ayatnya. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menetapkan perkara, ya, memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka orang-orang kafir. Berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Hakim di Indonesia pakai Quran enggak? Enggak. Berarti hakim di Indonesia ayo loh. Enggak, jemaah. Coba antum lihat di 45-nya. Ayat 45-nya. Ujung ayatnya. Wa ma lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Ternyata perbuatan ini sama. Tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan. Namun status pelakunya beda. Tadi pertama status pelakunya sebagai orang kafir. Yang kedua, status pelakunya berubah, bukan kafir tapi zalim. Di 47-nya. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Berarti ternyata berhukum dengan selain hukum Allah bisa masuk ke dalam kafir, bisa masuk ke dalam zalim, bisa masuk ke dalam fasik. Artinya ketika dia meyakini ada hukum yang sama baiknya dengan hukum Allah atau lebih baik dari hukum Allah, baru dia masuk ke dalam kafir. Tapi kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, misalnya ada seorang anak, dia minta, dia seorang wanita, saya nggak mau warisan dibagi setengah dari kakak saya yang laki-laki, saya mau dibagi rata, ya. Tapi kan ini apa namanya? Quran mengatakan kamu harus bagi dua. Ya aku tahu begitu, tapi aku butuh duit ini. Nah orang ini nggak kafir. Dia meyakini Quran hukum yang terbaik, namun karena syahwatnya dia minta dibagi dua, maka orang ini masuk ke dalam hukum fasik. Dia tidak dikatakan orang kafir, ya. Taib, ini togut. Ya. Maka sembahlah Allah, jauhi togut. Sembahlah Allah, penetapan. Jauhi togut, peniadaan. Ya, ini hakikat tauhid. Nggak bisa tauhid itu cuma nyembah Allah, tapi kalimatnya juga harus menjauhi togut. Itu hakikat tauhid. Taib. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanhuma wa qul lahum qawlan karima. Ya. Ini surat Al-Isra ayat 23. Ya. Dan 24. Kita perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya kita ambil yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu Allah perintahkan kepada kita supaya kalian jangan menyembah selain Allah. Ini lagi-lagi hakikat tauhid, hanya menjadikan Allah satu-satunya sembahan. Ya, ini hakikat alla ta'budu illa, alla ta'budu peniadaan, illa iya penetapan. Karena tauhid itu harus ada peniadaan dan
penetapan, ya. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan. Qadha itu ketetapan. Ketetapan Allah ada dua, ketetapan yang bersifat syar'i dan ketetapan yang bersifat kauni. Ya. Ketetapan yang bersifat syar'i pasti dicintai oleh Allah walaupun belum tentu terjadi. Misalnya Allah menetapkan puasa, nggak semua orang puasa, tapi puasa pasti dicintai oleh Allah. Jadi ketetapan Allah yang berupa syariat pasti dicintai oleh Allah walaupun tidak terjadi. Ketetapan Allah yang bersifat kauni pasti terjadi walaupun Allah nggak suka secara zatnya, tapi ada hikmahnya yang kemudian Allah inginkan. Seperti ketika kita menghukum anak kita suka nggak menghukum anak kita? Enggak suka, tapi itu untuk kebaikan dia gitu. Ya, ini disebut dengan ya qadha atau ketetapan yang bersifat kauni, ya, kauni. Taib jamaah rahimani warahmatullah. Saya ingin melihat setelahnya. Ya, setelahnya, ya. Setelah kita suruh beribadah, kita suruh berbuat baik kepada ibu bapak. Wabil walidaini ihsanan. Antum kalau khutbah Jumat atau dengar khutbah Jumat, di ujung khutbah Jumat sebagian khatib mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada dua kalimat, adil dan ihsan. Ya. Yang menariknya, setiap perintah setiap perintah berbuat baik kepada orang tua, Allah selalu memakai kata ihsan. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Karena ihsan. Nah, sementara kalau adil itu biasanya untuk selain orang tua, misalnya kepada orang kafir. Ya. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian berlaku tidak adil kepada kaum tersebut. Ya, berbuat adillah. Sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi apa bedanya adil dan ihsan? Sementara waktu khutbah Jumat kita sering dengar tuh, ya, khatib membacakan ayat innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Adil dan ihsan ini sama-sama berbuat baik. Namun adil tidak diikuti dengan kecintaan dan perendahan diri. Sama orang kafir kita harus adil nggak? Harus adil nggak? Adil. Cinta nggak sama orang kafir? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bahkan ketika perang Khandaq, ya, ketika hasil kurma dibagi antara Yahudi dan kaum muslimin, kemudian tersisa beberapa karung yang kemudian nggak tahu ya ini milik Yahudi atau milik kaum muslimin, ya. Sebentar, saya lupa sahabatnya, ya. Kemudian dikatakan, ya, ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, antum abghadul huquq ilayya, engkau adalah orang yang paling aku benci. Ya, kadzabtum 'ala Allah, kau berdusta atas nama Allah, wa qataltum anbiya Allah, dan ya engkau membunuh nabi-nabi Allah. Namun kebencianku kepada kalian tidak akan membuat aku berlaku tidak adil kepada kalian. Subhanallah. Ya, pada katakan, ya, dikatakan di sini, ya engkau manusia yang paling aku benci. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Ya. Idza syi'tum falakum wa idza abaitum li. Kalau kau mau, ini sekitar
berapa puluh karung kurma untuk engkau, kalau kau nggak mau untuk aku, kata Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Ya subhanallah, ini keadilan. Tapi kalau sama orang tua nggak bisa memberikan hak yang hanya bersifat lahir, tapi harus diikuti dengan kasih sayang, perendahan diri. Yang menariknya, nggak ada di Quran perintah berbakti kepada orang tua kecuali dengan memakai kalimat ihsan. Subhanallah. Ya. Ini ya. Taib. Jadi surah Al-Isra ada dua pokok, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat jamaah, perhatikan, ini salah satu syubhat. Ya. Ada orang mengatakan bagaimana kami bisa disamakan dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Orang-orang zaman Nabi SAW menyembah berhala, sementara kami nggak menyembah berhala. Ya, orang-orang zaman Nabi SAW menyembah berhala, sementara kami nggak menyembah berhala. Dikatakan bahwa yang namanya syirik itu pada perbuatannya, bukan kepada apa yang disembahnya. Ya, apapun yang disembah, mau dia batu, mau dia binatang, mau dia orang salih, mau dia nabi, mau dia malaikat, ketika diibadahi maka itu syirik. Maka itu syirik. Tidak harus menyembah patung syirik itu. Ya, tidak harus menyembah patung. Maka di sini syai'an. Syai'an di sini dalam bentuk nakirah. Nakirah dalam bahasa Arab itu bermakna umum. Jadi sesuatu itu bisa apapun. Selama diibadahi selain Allah maka dia masuk ke dalam perbuatan syirik. Taib. Kemudian surat Al-An'am 151. Ini tentang beberapa wasiat Nabi SAW. Dan ternyata Nabi SAW menyebutkan di sini yang pertama dari larangan yang paling besar yaitu syirik. Kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan Muhammad. Ya. Katakan Muhammad. Ya. Ta'alau ma atlu ma harama rabbukum alaikum. Ta'alau, kemarilah, akan aku bacakan yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu. Yang pertama, la tusyriku bihi syai'a. Janganlah ya kalian melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Nah, setelahnya nih, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sebetulnya ini bukan takut miskin terjemahannya, ya, karena kemiskinan. Coba antum lihat di bukunya, karena takut miskin. Coba antum lihat, takut miskin atau karena kemiskinan? Karena kemiskinan kan? Nggak pakai takut miskin kan? Ya. Hah? Takut kemiskinan. Ya. Karena ada dua di dalam ayat sebetulnya. Kalau di itu maksudnya Taib, sebentar. Coba tolong surah Al-Isra ayat
31. Ya sama surat Al-An'am yang di buku Al-An'am sama Al-Isra. Kalau yang Al-An'am 151 di terjemahnya apa? Selain di buku maksud saya. Kemiskinan, bukan takut miskin kan? Di buku takut miskin ya. Di terjemahan buku apa? Takut miskin ya? Takut miskin, salah itu, nggak pakai takut harusnya. Ya, dikarenakan miskin. Ya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu dikarenakan miskin. Nah, nanti takut kemiskinan ada di surat Al-Isra. Fala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ketemu enggak? Coba antum lihat surat Al-Isra ayat 31. Ada kata khasyah di situ. Ketemu? Nah, takut miskin. Nah, kalau surah Al-An'am 151, jangan bunuh anak kamu disebabkan kamu miskin. Di surat Al-Isra, jangan bunuh anak kamu disebabkan kamu takut miskin. Beda enggak? Di surah Al-An'am takut miskin, orang itu sudah miskin. Di surat Al-Isra belum miskin, baru takut miskin. Kenapa? Redaksi salahnya yang indah. Di dalam surah Al-An'am, antum lihat di buku. Janganlah kalian bunuh anak-anak kamu disebabkan kemiskinan. Kami yang ngasih rezeki kamu dan anak kamu. Yang dikasih rezeki duluan orang tuanya apa anaknya di sini? Kami akan berikan rezeki kepada kamu dan anak-anak kamu. Berarti yang pertama kasih rezeki siapa? Orang tuanya, karena orang tuanya miskin. Tapi coba lihat surah Al-Isra. Allah mengatakan narzuquhum wa iyyakum. Kami kasih rezeki mereka, anak-anak kalian dan kalian. Kalau dalam surah Al-Isra yang dikasih rezeki siapa duluan? Al-Isra. Anak-anak. Kalau takut miskin, nggak mau punya anak atau ngebunuh anak karena takut miskin, Allah yang kasih rezeki buat. Kalau udah miskin, Allah kasih rezeki kamu. Artinya antum jangan takut punya anak banyak. Antum sekarang lagi miskin, Allah kasih rezekinya. Nanti anak saya gimana, pendidikan gimana, Allah kasih rezeki anak kita. Nggak punya peluang kita buat punya anak sedikit. Anak-anak 6. Ada yang lebih banyak dari anak di sini? Ada kayaknya ya? Ada nggak? Nggak ya? Ya. Tenang aja. Kecuali kita nggak punya anak karena alasan kesehatan. Ya. Mungkin ibunya baby blues. Antum tahu baby blues? Ya, apa namanya? Ya ada gangguan psikologi dengan punya anak. Dan itu berbahaya. Boleh diatur sampai dia tenang, anaknya besar dulu. Atau gangguan fisik. Ibunya punya apa namanya leukemia misalnya, nggak boleh capek dikit. Kalau punya anak nanti dia jadi sering pingsan. Nah ini berbahaya. Kalau pertimbangannya itu nggak apa-apa. Tapi kepingingan nanti gimana? Biaya pendidikan mahal. Ya, SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, terpaksa pakai duit terpadu kan itu artinya gitu. Mahal-mahal. Ada yang tersinggung nih? Ya emang mahal, biaya pendidikan mahal. Coba antum lihat sekarang. Ya, sekarang nih September besok itu sebagian mahat udah buka pendaftaran. Imam Bukhari 27 juta. Antum jangan bicara yang lain ya, Al-Wildan segala macam ya. Ini Al-Irsyad sekitar 20-an. Ya maksudnya yang jadi rujukan, oh pengennya ke sana gitu. Subhanallah. Mahal. Gimana ntar anak saya? Udahlah nggak punya anak lagi, nggak boleh. Kalau antum takut miskin, Allah yang kasih rezeki. Kalau udah miskin, Allah yang kasih rezeki kalian. Subhanallah coba. Ya. Ini sebetulnya ini faedah dari ayat ya yang menjadi apa namanya? Yang menjadi syahid dari ayat ini tentang pembahasan ya awalnya qul ta'alu atlu ma harama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a. Itu yang menjadi pokoknya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ya, Ibnu Mas'ud di buku ada ya,
Barang siapa man arada ayyanzura, barang siapa yang mau melihat, ya, wasiat ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra, ya, barang siapa yang melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada stempel dari cincin milik beliau, maka bacalah surah ini. Maksudnya surah Al-An'am ayat 151 sampai 153, karena di ujung ayatnya dzalika wasaqum bihi la'alakum tattaqun, yang demikian itu yang diwasiatkan Allah kepadamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Baik, kita masuk ke perkataan Mu'adz bin Jabal, ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Mu'adz mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, aku dibonceng oleh Nabi di atas seekor keledai. Masya Allah, ya. Ya, jadi Nabi lagi boncengin Mu'adz. Ketika Nabi lagi boncengin Mu'adz, faqala li, Rasul bersabda kepadaku, kata Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Ya Mu'adz, kau tahu enggak apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kemudian Mu'adz mengatakan, qultu, aku berkata, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, haqqullah 'alal ibad ayyabudu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sementara hak hamba atas Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Qultu, Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, boleh enggak aku sampaikan kabar gembira ini? Ternyata masuk surga gampang, yang penting enggak syirik. Nabi mengatakan, la tubasyirum fayattaqilu. La tubasyirum, jangan kau sebarkan berita gembira yang fayattaqilu, nanti dia bersandar dengan hadis ini doang. Artinya, ya pada saat itu mereka belum memahami konsep ketauhidan secara utuh. Jangan-jangan nanti yang penting enggak syirik, bisa masuk surga. Seperti misalnya hadis Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Jadi nggak perlu puasa, nggak perlu sholat, yang penting pas meninggal kayak di sinetron, Pah, mama pergi dulu, la ilaha illallah, mati enak gitu. Nggak bisa, ya. Ada mama itu ada masuk surga itu yang penting akhir kalimat kita la ilaha illallah, selesai udah. Nah, takutnya seperti itu. Yuk kita lihat dulu. Taib. Di sini kita lihat Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Berarti Nabi ini menjadikan belajar itu tidak harus di ruangan. Lihat. Nah, ini belajar itu yang namanya proses belajar tidak terkukung oleh ruangan. Makanya kalau ada anak nggak sekolah dibilang nggak belajar, saya nggak setuju. Karena pembelajaran itu bisa di mana aja, gitu. Ya, pembelajaran itu bisa di mana? Lagi dibonceng tadi belajar, ada pelajaran. Ya. Coba kita perhatikan ayatnya, hadisnya. Ketika ditanya tentang hak Allah dan hak hamba, Mu'adz mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kan kalimat wa di sini kalimat dan. Kok boleh? Kan nanti menyamakan berarti. Boleh nggak mengatakan Allah dan Rasulnya? Tergantung. Kalau dia bentuknya syariat, boleh. Karena memang Rasul mengetahui tentang syariat, dan syariat itu datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi ketika berbicara tentang yang gaib, ya, misalnya besok hujan apa enggak ya, Allah wa Rasul a'lam, boleh enggak? Enggak boleh, karena Rasul enggak tahu yang
gaib, atau demi Allah dan demi Rasulullah. Boleh nggak? Kalimat demi Allah dan demi Rasulullah ini kalimat kesyirikan nggak? Pada satu hal atau dua hal? Dua. Yang pertama dengan kalimat dan, yang kedua bersumpah dengan selain Allah. Ya, nanti ada di pembahasan ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan hak Allah atas hambanya. Hak Allah atas hambanya. Berarti ini kewajiban siapa? Hak Allah atas hambanya. Berarti kewajiban siapa? Hamba. Hambanya punya kewajiban yang harus dipenuhi. Apa kewajibannya? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya. Kemudian ya, hak hamba atas Allah. Berarti kewajiban siapa? Kewajiban siapa yang mewajibkan Allah? Hah? Allah sendiri. Maka di dalam sebuah ya hadits qudsi Allah kata rabbukum, Nabi mengatakan kata rabbukum ala nafsi rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Ya. Berarti nggak ada yang bisa mewajibkan Allah. Ya, yang mewajibkan Allah hanya Allah diri sendiri. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sekarang kenapa Mu'adz bin Jabal tidak boleh menyebarkan berita ini? Karena tadi pemahamannya masih belum utuh. Karena mereka berpikir yang penting tidak syirik, ya. Yang penting tidak syirik, ya. Berarti zina boleh nggak? Kalau cuma memahami yang penting nggak syirik masuk surga, berarti zina boleh nggak? Boleh, yang penting nggak syirik, ya. Coba antum buka surah Al-Furqan salah satunya ayat 43. Termasuk juga dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 hampir sama. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat 23 atau surat Al-Jasiyah ya. Al-Furqan ayat Al-Furqan 43, mohon maaf. Ketemu surat Al-Furqan, kita lihat ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, lihat. Berarti gini, jamaah. Jaminan tidak diazab ketika orang itu tidak syirik akan sempurna ketika dia bisa menjaga dirinya sempurna. Ya, menjaga dirinya dari tidak berbuat syirik. Kalau dia tidak bisa menjaga secara sempurna, maka jaminannya pun tidak sempurna. Dan ternyata salah satu bentuk kesyirikan atau dampak kesyirikan yaitu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Pertanyaannya, orang bermaksiat itu menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhan. Ketika orang itu bermaksiat, maka penjagaan dia terhadap keimanannya sempurna atau tidak? Tidak, karena dia telah mengikuti hawa nafsunya. Sehingga jaminannya sempurna atau tidak? Tidak. Maka jaminan masuk nerakanya menjadi tidak sempurna. Maka orang yang bermaksiat masih mungkin gak terancam masuk neraka? Masih. Kenapa? Karena tidak bisa menjamin tauhidnya secara sempurna, maka jaminan masuk surganya pun tidak sempurna. Bisa dipahami seperti ini? Inilah makanya jangan disebarkan. Khawatir orang belum paham. Karena ketika dia berbuat maksiat, walaupun tidak melakukan perbuatan syirik secara definisi syirik, tapi dia telah mencacati keimanannya. Dia telah merusak dari penjagaan dirinya, ya, sehingga bocor kesirikannya. Ya, ketika tidak sempurna penjagaannya terhadap syirik,
maka nggak tersembunyi juga jaminannya akan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena bermaksiat merupakan bentuk mengikuti hawa nafsu. Di situ Allah mengatakan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Berarti ada kecacatan di dalam tauhidnya. Wallahu alam bisawab. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita dapatkan dari kitab ini di bab yang pertama, yaitu tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Ternyata tauhid menjadi perintah Allah yang paling utama, syirik menjadi larangan Allah yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ada yang Ustaz, bagaimana kedudukan ibu dibanding istri dalam berbuat adil dan ihsan? Masya Allah. Istri berbuat adil. Antum punya berapa istri ini berarti? Ya, taib. Ya. Berbuat kepada istri harus adil atau ihsan? Imam Ibnu Musayyib rahimahullah pernah ditanya, "Ya Imam, kepada siapa aku nikahkan anakku?" Beliau mengatakan, ya, nikahkan dengan orang yang berilmu dan beriman. Beriman dan berilmu. Kenapa? Karena ketika dia mencintai anakmu, dia akan menyayanginya. Ketika dia tidak mencintai anakmu, dia tidak menzoliminya. Jadi kalau berbuat baik sama istri harus dilandasi cinta atau tidak? Berbuat baik sama istri harus dilandasi cinta atau tidak? Berbuat baik sama suami harus dilandasi cinta atau tidak? Tidak. Asia, suaminya siapa? Cinta gak sama Firaun? Maka tadi maksudnya mengatakan kalau dia tidak mencintai anakmu, dia tidak akan menzoliminya. Jadi rumah tangga yang bahagia dasarnya iman, bukan cinta. Cinta itu anugerah. Nih, perhatikan. Kadang-kadang kita sulit bagaimana menjaga api cinta dengan istri kita. Benar nggak? Padahal kalau kita lihat, kalau kita dengar ketika akad nikah, kita diingetin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa Allah yang menjadikan kalian saling mencintai, berkasih sayang. Allah yang jadikan kita. Kita nggak bisa nimbulin cinta di hati kita sendiri. Karena cinta di hati kita kepada pasangan kita itu anugerah dari Allah. Maka ketika kita ikuti aturan Allah, Allah akan jaga cinta kita. Itu ada modalnya. Jadi walaupun kita udah nggak cinta, bukan berarti kita boleh bermaksiat kepada istri kita. Tetap kita harus berbuat baik, walaupun nggak cinta. Begitu juga misalnya seorang istri nggak cinta sama suaminya, ya, tetap dia nggak boleh berbuat maksiat kepada suaminya. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya, saya melihat berbuat baik kepada istri dan suami beda dengan kepada ibu. Jadi kalau kepada istri adil, maka perintahnya adillah di antara istri kalian. Berbuat adil, penuhi haknya. Cinta beda. Antum yang punya istri 2, istri 3, istri 4, cintanya sama nggak? Bohong kalau sama. Sama nggak? Punya pengalaman aja, antum jawab enggak? Nggak tahu maksudnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Dinyatakan bahwa si mayit sangat membutuhkan sedekah, infak atau doa dari orang yang masih hidup. Apakah merekam doa atau bacaan Al-Fatihah akan sampai kepada almarhum fulan? Baik. Coba kita lihat surah An-Najm. Surah An-Najm surah ke-59. An-Najm surah An-Najm 53. Ya. Ayat 38. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Apa artinya?
Ya, berarti dosa nggak bisa dipikul sama orang lain. Kemudian ayat selanjutnya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Apa artinya? Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang ia usahakan. Ya. Berarti selain yang ia usahakan enggak sampai. Ya, enggak sampai. Ya, walaysa lil insani illa ma sa'a. Enggak sampai. Inilah di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, wa min hadhil ayati al-karimati istanbata Syafi'i walladzina ma'ahu. Dari ayat ini Imam Syafi'i dan orang yang bersamanya beristimbat bahwa bacaan Al-Quran tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, dan Ibnu Katsir ini muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Ternyata Imam Ibnu Katsir mengatakan Imam Syafi'i dengan ayat ini berdalil bahwa bacaan Quran pahalanya enggak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Antum tak baca? Ya, tafsir Ibnu Katsir. Berarti pendapat yang mengatakan bacaan Quran sampai kepada pahalanya sampai kepada mayit bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Terus ayat ini kan bertabrakan. Buktinya sedekah boleh buat orang lain yang udah mati. Badal haji ada nggak? Nah, gini cara memahami itu. Salah satu fungsi hadis, dia datang untuk mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum di dalam Quran. Ketika misalnya mengatakan innamal maitatu waddamu hurimat alaikum, hurimat alaikum al maitatu waddamu, diharamkan bagi kalian bangkai. Bangkai haram enggak? Apa itu bangkai? Sesuatu yang mati tanpa disembelih, hewan yang mati tanpa disembelih maka dia jadi bangkai. Quran mengatakan haram. Taib? Quran mengatakan haram. Antum makan pecel lele. Pecel lele ketika antum makan disembelih dulu enggak? Enggak. Bangkai bukan berarti? Bangkai. Antum makan ikan teri. Disembelih enggak? Berarti ikan teri yang antum makan bangkai enggak? Kan bangkai haram. Hadis datang mengkhususkan. Ya, hadis mengatakan hewan air, hewan laut itu halal. Maka ketika ada dalil yang mengkhususkan, sesuatu itu keluar dari yang umum. Yang umum mengatakan bangkai haram, kecuali yang dikhususkan. Sampai sini bisa paham? Ayat tadi pahala nggak bisa buat orang lain, kecuali yang dikhususkan. Apa itu? Umroh, haji, dan ibadah harta. Ibadah harta boleh. Bayarin hutang orang yang meninggal boleh nggak? Boleh. Sedekah buat orang yang meninggal boleh nggak? Hidayah harta boleh. Ya. Badal haji boleh nggak? Boleh. Badal umroh boleh nggak? Boleh. Badal sholat boleh nggak? Nggak. Kenapa? Kembali kepada dalil umum. Bisa dipahami di sini? Ya, jadi apakah bacaan Quran itu sampai kepada mayit? Wallahu alam bisawab. Pendapat yang saya ikut tidak sampai. Kenapa? Berdasarkan surah An-Najm ayat 39. Ya. Kok doa boleh? Kok sedekah boleh? Kok badal haji boleh? Karena ada dalil yang mengkhususkan. Seperti ya, bangkai itu haram. Kok makan ikan nggak disembelih? Kok udang nggak disembelih? Karena ada dalil yang mengkhususkan. Sampai ulama berselisih tentang buaya. Apakah buaya itu haram atau tidak? Sebagian mengatakan buaya tidak haram karena termasuk hewan air. Ya, kan tapi bertaring. Paus bertaring. Hiu bertaring. Ya. Semua yang di laut pokoknya anjing laut, babi laut. Hah? Anjing laut halal atau haram? Halal karena itu cuma nama bukan hakikat.
Babi laut halal, itu cuma nama bukan hakikat. Seluruh binatang laut halal. Kapal selam kalau antum pempek itu Pak ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.